Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan pembahasan kajian ta'lim kitab Muntahab Ahadits. Yang pada hari ini tema yang ingin disampaikan adalah tema berikutnya yang ada di dalam kitab Muntahab Ahadits. Temanya hak-hak sesama muslim. Nah, ketika bicara tentang hak-hak sama muslim ini, di dalam kitab Muntahab sampaikan beberapa hal, baik kaitan dengan ayat maupun hadis. Nah, sebelum kita bicara ayat-ayat yang disampaikan dan hadis yang dikutip dalam kitab Muntahab Ahadits itu, saya sebagai yang mencoba untuk memahami dari kitab itu, sedikit saya sampaikan sebagai pengantar dengan mukadimah seperti yang ada dalam slide ini. Yang pertama, bahwa kehidupan kita ini dihadapkan dengan berbagai persoalan. Ya, artinya itulah yang namanya hidup, akan ada yang namanya persoalan hidup. Ya, kalau tidak ada persoalan, ya itu namanya bukan kehidupan, tapi kematian. Jadi selama manusia dihadapkan dengan sebuah kehidupan, maka di sana ada persoalan. Nah, kemudian dari mulai persoalan itu yang namanya persoalan hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu ada persoalan yang harus kita pahami. Di sana ada bab ibadah, di sana ada bab akidah, bahkan di sana ada bab akhlak. Hingga pembahasan kaitannya dengan hubungan kita, persoalan kita dengan ciptaannya, dengan makhluknya, termasuk dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang namanya manusia, itu ada yang namanya ciptaan manusia ini sampai pembahasan yang namanya di luar manusia. Bahkan kita juga bicara dari pembahasan sesama muslim, bahkan pembahasan sampai bicara dengan luar muslim ataupun dengan non muslim. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan kitab Muntahab Ahadits ini akan berbicara tentang sesama muslim. Nah, di dalam kesempatan pembahasan ini, disinilah ada hak-hak yang selayaknya kita pahami, kita dalami, kemudian juga kita amalkan, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama kita. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan saja kaitan dengan kutipan-kutipan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh kitab Muntahab Ahadits ini. Di sana ada pembahasan dan penyampaian Al-Hujurat ayat 10, ya. Kemudian Al-Hujurat ayat 11 sampai 13, An-Nisa ayat 135, An-Nisa ayat 86, Al-Isra 23 sampai 24. Dan bicara tentang hadis-hadisnya tentu saja banyak, tapi sekurang-kurangnya dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah satu hadis kita sampaikan. Saudaraku, para pemerhati terkait dengan materi ini, di ayat pertama, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10, disampaikan kutipan dari surah Al-Hujurat 10-nya. Jadi tidak semuanya dikutip, tapi hanya petikannya saja, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nampaknya ini yang menjadi sandaran dan dasar pembahasan awal dari hak-hak sesama muslim. Artinya bagaimana hak-hak sesama muslim ini bisa kita lakukan? Itu dalam kerangka kita ingin antar sesama muslim ini terjadi persaudaraan yang kokoh dan sekuat-kuatnya. Di dalam ayat itu juga dikutip, yaitu surah Al-Hujurat berikutnya ayat 11 sampai 13. Nah, ayatnya seperti yang para pemerhati sahabat-sahabat sekalian, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Nah, sampai diakhiri dengan
Innallaha alimun khabir. Nah, ayatnya cukup panjang, silahkan dibaca dalam Al-Quran. Tapi intinya bisa kita lihat dari terjemahan. Terjemahannya bisa kita lihat di sini. Dari mulai berbicara tentang orang-orang yang merendahkan kepada orang lain, kemudian suka mencela diri kepada orang lain, bahkan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Jadi nampaknya orang yang baik, yang menjaga hak-hak sesama muslim adalah terhindar dari kebiasaan merendahkan orang lain dan kebiasaan mencela orang lain, termasuk mencela dirinya sendiri. Kemudian juga suka memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Nah, ini yang harus kita hindari. Silahkan kita telah dalam surah Al-Hujurat ayat 11-nya. Nah, kemudian di dalam kita lihat, jadi orang yang menjaga hak-hak sama muslim itu jauh dari kebiasaan kecurigaan, prasangka yang buruk dan sebagainya. Kemudian juga terhindar dari mencari kesalahan ataupun keburukan orang lain. Apalagi sampai menggunjing satu sama lain. Atau istilah lain dengan ghibah. Bahkan itu ghibah itu digambarkan ataupun menggunjing itu digambarkannya seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Itu menggambarkan bagaimana buruknya dan bagaimana jijiknya gitu ya. Orang yang suka membuka aib orang lain, menggunjing orang lain. Ya, artinya betapa seorang muslim yang baik, seorang muslim yang suka menjaga hak-hak muslimnya itu bagaimana tidak biasa atau jangan membiasakan untuk menggunjing. Itu kena satu perbuatan yang sangat tidak diharapkan, sangat menjijikkan ya. Harusnya justru sebaliknya untuk saling menguatkan, saling memberikan peringatan, saling melengkapi, saling bertausiah dan seterusnya. Bagaimana kita harusnya sesama muslim itu harusnya saling mengenal, seperti yang disyaratkan di dalam ayatnya lita'arufu, di dalam kalimat bahasa Al-Qur'annya. Jadi lita'aruf itu saling kenal mengenal, karena bagaimanapun kita dengan segala background yang ada itu pastinya banyak perbedaan-perbedaan, dari mulai perbedaan jenis ya, laki-laki maupun perempuan, bangsanya yang mungkin berbeda-beda, sukunya yang berbeda-beda, bahkan yang lain-lainnya berbeda-beda. Itu semuanya bukan harus diperdebatkan dan harus dijadikan bahan gontok-gontokan, tapi menjadi salah satu upaya untuk saling kenal mengenal. Maka dengan kenal mengenal itu akan terjadi ya, di antara kita tuh kebaikan-kebaikan, bisa saling bantu, saling toleran, bahkan bisa saling tanggung jawab. Dari sanalah akan muncul ketaatan, ketakwaan yang lebih terwujudkan. Makanya pada akhirnya dalam ayat ini akan menggambarkan ketakwaan itu sesungguhnya yang membuat orang itu mulia, bukan perbedaan itu. Kemuliaan itu akan lahir dari orang-orang yang taat dengan segala keadaan yang terjadi itu. Nah, itu hadirin ataupun saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku pemerhati. Jadi kalau kita garis bawahi ataupun kita simpulkan dari beberapa ayat tadi, maka dalam kerangka bersaudara itu, maka hak-hak sama muslim inilah yang harus kita jaga. Itu dengan tidak merendahkan orang lain, tidak mengejek orang lain, tidak banyak berprasangka kepada orang lain, apalagi kecurigaan-kecurigaan, banyak suuzon gitu ya, buruk sangka. Juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan tidak menggunjing ya, tidak menggunjing. Bahkan di sana sampaikan juga semua itu memang harus terjadi ya, adanya saling kenal mengenal. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah bicara tentang An-Nisa ayat 135. Di sana disampaikan dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah sampai fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi orang yang mampu menjaga hak-hak sama muslim itu harus mampu dan berani menegakkan keadilan. Jadi menjadi tenaga keadilan, bukan pecundang ya, bukan yang merusak keadilan.
Apalagi di zaman kekinian yang membutuhkan satu keputusan yang bijak dan adil ya, di dalam mengarungi kehidupan yang banyak carut marut ini. Harusnya orang-orang yang menegakkan keadaan itu betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya. Di sini sampaikan walaupun itu menimpa diri sendiri atau bapakmu, ibu bapakmu, bahkan kerabatmu. Nah, kemudian juga yang berikutnya, tidak terganggu oleh kebiasaan hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Atau istilah Al-Quran, la'ammar bisu. Ya, ini jadi jangan sampai senang mengikuti hawa nafsu, karena ada kecenderungan hawa nafsu itu membawanya kepada yang keburukan. Kecuali orang yang sudah terkendali hawa nafsunya dengan keimanan ketakwaannya, insya Allah jiwanya atau nafsunya akan tenang, mutmainnah. Tapi orang yang tidak tenang jiwanya karena masih terbawa oleh hal-hal yang buruk, maka nafsunya seringkali membawa kepada keburukan itu sendiri. Nah, jadi begitu di dalam An-Nisa ayat 10. An-Nisa 186-nya adalah bagaimana kita harus mau saling hormat menghormati. Jadi ketika ada orang menghormati yang lain, maka balaslah penghormati dengan cara yang baik. Jadi bukan melemahkan ataupun membiarkan mengabaikan. Itu bagaimana kita saling untuk memberikan penghormatan, dan penghormatan itu diupayakan sesuai dengan ayat ini untuk lebih baik. Dan salah satu bentuk penghormatan dalam Islam itu adalah dengan ucapan salam. Nah, salam itu menjadi ibadah bagi kita, dan menjawabnya itu sekurang-kurangnya yang sama, bahkan diusahakan yang lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi kalau orang mengatakan assalamualaikum, maka kita jawabnya lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullahi, ataupun bahkan sampai wabarakatuh. Ataupun dalam bentuk penghormatan yang lain, misalnya ya dalam bahasa-bahasa yang sehari-hari kita, misalnya kita harusnya lebih membalas penghormatan dengan yang lebih baik. Kaum muslimin, sahabat sekalian, saudara-saudara semuanya, itu kemudian dalam Al-Isra ayat 24-nya di sini juga seorang yang menjaga hak-hak sang muslim adalah bagaimana dia berpikir tentang keberadaan orang tuanya, termasuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Jadi ibu bapaknya itu berbuat ihsan ya. Di sini disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, walaupun tentu saja kita sudah menjadi orang besar, orang yang punya jabatan, orang yang berilmu, menjadi apapun kita, tetap yang namanya kepada orang tua itu, ibu bapak itu, tetap kita adalah hendaknya merendahkan di hadapan mereka. Karena keberadaan kita dengan segala keistimewaan kita tetap pada awalnya adalah berawal dari ibu bapaknya. Bahkan di sini sebutkan tidak boleh menyakitinya dengan kata-kata yang menyakitkan. Di sini dengan kalimat ufin ya, ataupun bahasa kita dengan istilahnya yang sifatnya menolak kemudian menyakiti, apalagi sampai membentak. Tapi justru sebaliknya harusnya perkataan yang mulia yang kita sampaikan dengan cara merendahkan diri kita di hadapan mereka. Bahkan kita tambahkan dengan doa-doa yang terbaik untuk mereka, seperti yang dicontohkan dalam ayat ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi katakanlah oleh kita ini, ya Allah ya Tuhanku, sayangilah keduanya, orang tua bapak ibu, sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Jadi ini doa-doa diantaranya seperti ini untuk kebaikan mereka orang tua. Jadi bukan menyakitinya. Inti kata dalam gambar seperti ini disampaikan, bersaudara itu jadi dalam kerangka diterapkan dalam kehidupan ini, maka dijaga hak-hak sama muslimnya melalui menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya, tidak mengikuti hawa nafsu, angka murka yang cenderung membawa keburukan, saling menghormati. Bahkan disebutkan di sini kalau menghormati balaslah dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua, tentu saja tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang tua, tidak membentak orang tua, mengucapkan kata yang mulia, merendah di hadapan kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, menjawab penghormatan yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Nah ini dalam gambar lebih jelasnya. Atau mungkin ada tambahan-tambahan yang lain melalui ayat yang disampaikan, itu bisa saja kita dalami lebih lanjut ya oleh hasil analisa masing-masing kita.
ini ada hadis ya. Hadis yang saya kutip salah satu saja, yaitu kaitannya dengan ada 6 hak-hak seorang muslim. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, lil muslimi alal muslimi sittatun bil ma'rufi yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yushammituhu idza aqsa wa ya'uduhu idza marida wa yatsba'u janazatahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari hadis ini ada 6 hak-hak muslim. Yang pertama memberi salam kepadanya, salam muslim ketika bertemu. Jadi kita ketemu di mana saja kita ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, atau sampai yang lebih luas lagi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menghadiri undangan apabila ia diundang, jadi kita berusaha kalau ada undangan dari seseorang itu dipenuhi. Kemudian menjawab bersinnya dengan yarhamukallah, misalnya dia mengatakan alhamdulillah, kita jawabnya alhamdulillah. Kemudian kalau dia sakit seseorang itu, maka menjenguknya. Kemudian kalau dia meninggal ternyata, maka mengantarkan jenazah. Kemudian memberikan rasa suka dengan sesuatu yang disukai oleh dirinya. Jadi menyukakannya istilahnya dengan sesuatu yang disukai. Jadi kesukaan itu tidak hanya untuk dirinya, tapi bagaimana orang lain juga menjadi suka pada yang kita sukai itu. Artinya ada pengertian di dalam yang lain, di dalam Al-Quran misalnya, bahkan kita mau dan berani memberikan sesuatu yang kita sukai di saat orang lain itu menyukainya. Disinilah kita merasa satu perasaan, satu keadaan, sehingga kita tidak menjadi orang yang masing-masing. Tapi bagaimana kita punya keterlibatan di kita. Jadi kemudian saudara-saudaraku, melalui hadis ini, di dalam kerangka kita menjaga persaudaraan kita, dan di sanalah kita menerapkan hak-hak muslim, menyampaikan salam, menghadiri undangan, menjawab bersih dengan doa, kemudian menjenguknya bila sakit, menghantarkannya ketika meninggal jenazahnya, dan menyukakannya dengan apa yang disukai. Ini insya Allah. Dan intinya kesimpulannya dari ayat yang tadi sampaikan, termasuk hadis yang terakhir saya sampaikan, maka ada sekian poin yang bisa kita garis bawahi. Jadi berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis di atas, maka hak-hak seorang muslim itu antara lain bersaudara, tidak merendahkan, tidak mengejek, tidak banyak prasangka, curiga, tidak mencari kesalahan orang, tidak menggunjing, menegakkan keadilan, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak menghormati, maksudnya saling menghormati ya. Jadi menjauhi dari sikap tidak menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian tidak mengatakan ungkapan yang menyakitkan orang tua, tidak membentak orang tua, mengucapkan kata yang mulia, merendahkan di hadapan orang tua, mendoakan kedua orang tua. Yang tadi ya maksudnya merendah di hadapan orang tua, mendoakan kedua orang tua, membalas penghormatan dengan lebih baik, menyampaikan salam, menghadiri undangan, menjawab bersin, menjenguknya bila sakit, mengantarkan jenazahnya ketika seorang itu meninggal, seorang muslim, dan menyukakannya dengan apa yang disukainya. Jadi insya Allah ini akan merekatkan hubungan kita sehingga kita ada dalam persaudaraan. Termasuk di dalam persaudaraan itu di sana berawal dari satu sikap mengenal, ya saling mengenali, ta'aruf itu. Nah, jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan dari pembahasan ini memberikan sedikit gambaran pemahaman untuk kita amalkan. Oleh karena itu sebagai penutup, sebagai khatimah, semoga kita, saya dan jamaah semuanya, saudara-saudaraku, di mana saja pemerhati materi ini, dapat menjalankan secara baik atas hak-hak semua muslim, sehingga kita antara semua muslim memiliki kekuatan dan kesatuan umat, kemudian bisa melahirkan persaudaraan yang bisa dibanggakan dan diandalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.